Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Genre Based Pedagogy pada meeting ke-11 yang akan membahas tentang lesson plan menggunakan backward design dan Genre Based Approach atau GBA. Baik, mari kita mulai. Genre Based Approach atau GBA merupakan pendekatan pembelajaran yang bertahap dan sistematis, yang terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah building knowledge of the text, di mana siswa mengeksplorasi topik melalui gambar, melalui diskusi, atau brainstorming untuk membangun pemahaman mereka terlebih dahulu. Tahap kedua adalah modeling of text atau MOT, di mana guru menunjukkan model teksnya dan siswa menganalisis strukturnya, fitur bahasanya, serta fungsi sosial teksnya yang ada di teks tersebut. Tahap ketiga adalah Joint Construction of the Text atau GCOT, di mana di tahap ini siswa tuh menulis teks secara kolaboratif melalui diskusi, melalui negosiasi ide, atau berbagai saran antar teman. Yang tahap terakhir yaitu tahap keempat itu adalah Independent Construction of the Text. Apa itu Independent Construction of the Text? Di sini adalah tahap di mana siswa membuat teks secara mandiri berdasarkan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa, sehingga mereka mampu menerapkan struktur, fitur bahasa, dan tujuan teksnya secara mandiri. Guru melakukan refleksi pada tiap tahap untuk memastikan dukungan yang diberikannya cukup, pemahaman siswanya meningkat, dan penilaian konsisten dengan tujuan pembelajarannya sendiri. Sementara itu, backward design merupakan pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dari tujuan akhir atau learning outcomes, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Tahap pertama, backward design adalah menentukan learning objektifnya atau LO, learning outcome, yaitu hasil yang ingin dicapai siswa di akhir pembelajaran. Tahap kedua adalah menentukan assessment atau evidence-nya, yaitu bagaimana guru bisa menilai apakah tujuan telah tercapai atau belum. Misalnya melalui performance task berupa teks tulisan, siswa atau worksheet ya bisa. Pada tahap ini, guru juga bisa menetapkan kriteria penilaian seperti struktur, mekanik penulisan atau organisasi, dan fitur-fitur bahasa lainnya. Yang ketiga adalah merancang learning activities, yaitu aktivitas pembelajaran yang mendukung pencapaian LO atau learning outcome tadi, dan assessment-nya. Contohnya menganalisis teks, diskusi kelompok, atau bisa menulis teks kolaboratif dan membuat proyek-proyek autentik seperti poster atau bisa brosur. Integrasi backward design ini dan GBA ini menghasilkan lesson plan yang terstruktur, bertahap, dan learning center atau mengarah kepada pembelajar. Dengan kombinasi ini, guru menentukan learning outcome terlebih dahulu, kemudian menyusun assessment yang sesuai, dan terakhir merancang aktivitas pembelajaran menggunakan tahapan GBA seperti building knowledge, modeling of the text, joint construction of the text, dan independent construction of the text. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas mendukung tujuan pembelajaran dan penilaian, serta memudahkan siswa memahami genre teks, fitur bahasa, dan tujuan teksnya. Aktivitas yang autentik dan kolaboratif juga meningkatkan keterlibatan siswa dan kemampuan mereka untuk berpindah secara mulus dari pembelajaran kolaboratif menuju tugas-tugas mandiri siswa. Lesson plan yang disusun dengan pendekatan ini berfokus pada siswa sebagai aktor utamanya, sebagai aktor utama pembelajaran. Sedangkan guru bertindak untuk hanya sebagai fasilitator yang memberikan panduan, model, dan dukungan saat dibutuhkan.
Aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan minat-minat siswanya masing-masing, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih berarti, lebih meaningful, lebih efektif. Penilaian menekankan pada performa nyata siswa, bukan sekedar hanya hafalan, pengetahuan, tapi ini lebih ke pemahaman atas performa nyata siswa-siswa kita, sehingga siswa tuh mampu menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan struktur teksnya, fitur bahasanya, dan tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, kombinasi backward design dan GBA ini memberikan framework pembelajaran yang jelas, terarah, dan suportif. Dengan memulai dari learning outcome, menyusun assessment yang sesuai, dan merancang aktivitas bertahap, guru dapat memastikan proses pembelajaran yang efektif, mendukung literasi siswa, dan mengarahkan mereka menuju kemandirian dalam membuat teks. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.